Halo sahabat Artali Biology, semoga selalu sehat di sana supaya kita semangat terus belajar biologi ya. Kali ini kita akan bahas bab sistem imun sembari bahas soalnya. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe juga ya. Di dalam video sistem imun bareng Kak Arta ini, kita akan bahas mengenai pengertian sistem imun, cara meningkatkannya, kekebalan tubuh bawaan dan adaptif, perbedaan antigen dan antibodi, lapisan pertahanan tubuh, respon imun spesifik dan non-spesifik, reaksi antigen dan antibodi, cara kerja limfosit B dan limfosit T, jenis imunoglobulin, kekebalan aktif dan pasif, kelainan sistem imun, dan lain-lain. Sebenarnya apa sih sistem imun itu? Sistem imun adalah sistem yang membentuk kekebalan tubuh dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi sistem imun sama dengan sistem kekebalan atau pertahanan tubuh. Selain untuk sebagai kekebalan dan penolak benda asing, sistem imun juga dapat mendeteksi adanya sel abnormal seperti kanker, infeksi, dan patogen yang membahayakan. Oleh karena itu, sistem imun dapat menjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh kita. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan sistem imun? Kita perlu untuk menjaga pola hidup kita, misalnya dengan makan buah dan sayur, minum vitamin dan herbal, istirahat yang cukup, batasi alkohol dan berhenti merokok, rutin berolahraga, dan membiasakan menjaga kebersihan. Kekebalan tubuh kita dibentuk dengan dua cara. Yang pertama adalah kekebalan bawaan atau innate immunity, yaitu kekebalan yang diturunkan dan ada sejak kita lahir. Kekebalan bawaan melakukan respon imun non-spesifik dalam waktu yang cepat. Yang kedua adalah kekebalan adaptif atau acquired immunity, yaitu kekebalan yang didapatkan dari pengenalan tubuh terhadap antigen. Kekebalan adaptif melakukan respon imun spesifik dalam waktu yang lambat. Contoh dari kekebalan bawaan adalah permukaan tubuh, sel fagosit, protein komplement, dan sel natural killer. Sementara kekebalan adaptif contohnya sel limfosit B yang menghasilkan antibodi, dan sel limfosit T. Nomor 1, suatu sistem yang bekerja dan berfungsi memerangi pengaruh faktor yang berasal dari lingkungan atau dari dalam tubuh sendiri disebut, tadi kita sudah bahas, itu adalah pengertian dari sistem imun, yaitu sistem kekebalan atau pertahanan tubuh untuk menolak berbagai benda asing. Maka jawabannya adalah E, sistem imunitas atau pertahanan tubuh. Nomor 2, suatu molekul asing yang mendatangkan suatu respon spesifik dari dalam sistem kekebalan tubuh manusia dinamakan. Nah, ini jawabannya adalah antigen. Tapi kita perlu tahu perbedaan antara antigen dan antibodi. Antigen adalah zat pada bakteri, pirogen, virus, atau bahan kimia tertentu yang dianggap berbahaya yang dapat membuat sistem kekebalan tubuh terpicu untuk menghasilkan antibodi. Antibodi sendiri adalah suatu protein yang dihasilkan oleh sel limfosit B dan dapat mengenali antigen secara spesifik. Nomor 3, pada sistem pertahanan tubuh non-spesifik, garis pertahanan pertama yaitu kita memiliki garis atau lapisan pertahanan tubuh ada 3. Lapisan pertama terdiri dari kulit, membran mukosa, bakteri alami apatogen. Dan lapisan kedua terdiri dari sel fagosit, reaksi inflamasi, protein antimikroba, dan sel natural killer. Sementara untuk lapisan ketiga yang sifatnya spesifik terdiri dari 2, yaitu limfosit B dan limfosit T. Maka, karena pertanyaannya adalah garis pertahanan pertama, jawabannya adalah kulit dan membran mukosa. Nomor 4, sistem kekebalan tubuh non-spesifik internal sangat bergantung pada. Kita perlu mengetahui ada 2 jenis respon imun, yaitu respon imun spesifik dan non-spesifik. Respon imun non-spesifik tidak membeda-bedakan antigen yang diserang, baik itu berupa virus, bakteri, jamur, dan mikroba lainnya. Sementara respon imun spesifik menyerang antigen tertentu dan dapat mengenali kembali jika sewaktu-waktu antigen yang sama menyerang kembali. Dan yang bekerja sebagai respon imun spesifik yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B menghasilkan antibodi, maka kita tidak akan memilih opsi B, C, dan D karena ini bersifat spesifik. Lalu lisozim kita tidak akan memilih karena juga dihasilkan oleh bagian permukaan tubuh atau bagian eksternal tubuh kita. Sementara untuk sel fagosit ini berada di dalam darah kita atau di bagian internal tubuh kita. Maka jawabannya sel fagosit yang bersifat non-spesifik dan berada di dalam atau di internal tubuh kita. Nomor 5, terdapat beberapa cara kerja antibodi, antara lain yang berperan menghalangi tempat penempelan virus. Cara tersebut adalah
Nah, cara kerja antibodi ini kita sebut juga dengan reaksi antigen dan antibodi. Yang pertama ada netralisasi atau proses menutup epitop dengan menyelimuti antigen. Epitop sendiri adalah bagian antigen yang akan berikatan dengan antibodi. Netralisasi ini kita sebut juga dengan opsonisasi. Yang kedua adalah aglutinasi mikroorganisme atau penggumpalan antigen asing. Yang ketiga adalah presipitasi atau pengendapan antigen yang terlarut. Kemudian yang keempat, aktivasi sistem komplement yang kita sebut juga dengan fiksasi komplement yang dilakukan oleh protein komplement atau protein antimikroba yang menyebabkan sel asing akan lisis atau pecah. Maka, jawaban nomor 5 yang berperan dalam menghalangi tempat penempelan virus kita sebut dengan netralisasi. Netralisasi, aglutinasi, dan presipitasi akan menimbulkan reaksi fagositosis yang akan kita bahas di soal selanjutnya. Nomor 6, respon imun yang melibatkan aktivasi fagosit dan pelepasan berbagai sitokin sebagai respon terhadap antigen tanpa melibatkan antibodi, yaitu kekebalan apa? Nah, kalau dia menggunakan antibodi, itu adalah kekebalan humoral dan sifatnya spesifik. Sementara fagosit ini tadi bersifat non-spesifik, ada di tabel. Dan respon imun non-spesifik itu tidak membedakan antigen yang diserang. Maka jawabannya adalah yang A, non-spesifik. Sementara untuk yang seluler, ini dikerjakan oleh sel limfosit T yang juga bekerja secara spesifik. Untuk buatan dan pasif itu nanti adalah jenis kekebalan tubuh yang akan kita bahas di soal selanjutnya. Jadi perlu diingat bahwa lapisan pertahanan tubuh ada 3. Lapisan yang pertama dan lapisan kedua adalah kekebalan tubuh bawaan atau innate immunity yang bekerja secara non-spesifik tanpa membeda-bedakan antigen yang masuk. Dan lapisan ketiga adalah lapisan tubuh didapati atau acquired immunity yang bekerja secara spesifik khusus untuk melawan antigen tertentu. Lapisan pertama biasanya ada di permukaan tubuh seperti kulit, membran mukosa di rongga mulut dan hidung, bakteri apatogen atau yang tidak menyebabkan penyakit di tubuh kita yang dapat berkompetisi dengan bakteri patogen atau penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Lapisan kedua biasanya ada di darah dan jaringan tubuh, seperti sel fagosit, reaksi inflamasi atau peradangan yang dibantu oleh sel mas atau sel tiang untuk menghasilkan zat histamin, protein antimikroba, sel natural killer yang dapat menyerang sel kanker. Dan lapisan ketiga ada di darah seperti limfosit B yang bekerja dalam kekebalan humoral atau kekebalan yang diperantarai oleh antibodi. Dan limfosit T yang bekerja dalam kekebalan seluler yang diperantarai oleh sel. Berikut ini adalah reaksi inflamasi atau peradangan yang dibantu oleh sel mas atau sel tiang yang menghasilkan histamin dan menyebabkan bengkak atau tumor, nyeri atau dolor, panas atau kalor, merah atau rubor. Sedangkan berikut ini adalah cara kerja protein komplement atau protein antimikroba yang membentuk lubang di dinding membran sel bakteri dan menyebabkan sel bakteri pada akhirnya hancur. Berikut ini adalah cara kerja limfosit B dan limfosit T, di mana sel limfosit T helper nantinya akan memberi sinyal kepada sel limfosit B, sehingga sel limfosit B akan aktif menjadi sel limfosit B memori dan juga sel limfosit B plasma. Sel limfosit B plasma akhirnya akan menghasilkan antibodi yang akan melawan antigen-antigen asing. Sedangkan cara kerja limfosit T adalah dengan diaktifkan oleh sel T helper atau fagosit, lalu sel limfosit T akan menghancurkan sel yang terinfeksi. Nomor 7, pada gambar di bawah ini makrofag disebut juga dengan sebutan apa? Makrofag diambil dari 2 kata, yaitu makro yang artinya besar dan fag yang artinya fagosit atau pemakan. Jadi, makrofag ini disebut juga dengan the big eaters, atau dia bisa memakan antigen dalam jumlah yang banyak atau antigen yang berukuran besar. Bakteri yang sudah berada di dalam makrofag kemudian dihancurkan oleh. Di dalam reaksi fagositosis ini kita dapat melihat antigen asing berupa mikroba setelah menempel dan ditelan oleh fagosit, maka di dalam fagosit itu akan terdapat organel lisosom yang menghasilkan enzim hidrolisis atau juga nanti enzim lisozim yang dapat menghancurkan mikroba dan membuatnya menjadi partikel-partikel kecil yang tidak lagi berbahaya. Lalu sisa mikroba itu akan dikeluarkan lewat proses eksositosis dari sel fagosit.
Maka jawaban untuk nomor 8 ini adalah A, enzim lysozyme. Nomor 9, perhatikan gambar di bawah ini, bagian yang ditunjuk dengan tanda X, yaitu di samping kita dapat melihat bahwa stem cell atau sel punca berkembang di bone marrow atau sumsum tulang, atau juga di fetal liver atau organ hati pada janin. Kemudian jika limfosit tersebut matang di bone marrow atau sumsum tulang, dia akan berdiferensiasi menjadi sel limfosit B. Sedangkan jika limfosit itu matang di kelenjar timus, dia akan berdiferensiasi menjadi sel limfosit T. Kemudian sel limfosit B dan sel limfosit T ini akan berpindah atau migrasi ke jaringan limfoid sekunder, misalnya pada nodus limfa dan limpa. Maka bagian yang ditunjuk oleh tanda X, di mana dia berasal dari kelenjar timus, adalah sel limfosit T. Nomor 10, sel T suppressor merupakan tipe limfosit yang berfungsi. Limfosit T ada 4 macam, yaitu limfosit T memori untuk mengingat atau mengenali antigen spesifik yang akan datang kembali. Limfosit T helper berfungsi untuk mengaktifkan pembelahan sel B. Limfosit T killer atau sitotoksik berfungsi untuk melisis atau menghancurkan sel tubuh yang telah diserang antigen. Dan limfosit T suppressor yang berfungsi untuk menurunkan respon imun yang lebih dari cukup agar tidak terjadi autoimun, yaitu keadaan di mana pertahanan tubuh akan menyerang sel-sel tubuh kita sendiri. Jadi, sel T suppressor berfungsi untuk menghentikan atau mengendalikan respon imun. Jawabannya yang bola. Nomor 11, jenis limfosit T yang mempunyai fungsi untuk menghancurkan sel yang telah terinfeksi, yaitu limfosit. Tadi kita sudah bahas, ini adalah sel T killer atau sel T sitotoksik, di mana kerjanya dapat kita lihat seperti di gambar. Sel T killer atau sitotoksik ini akan menghasilkan zat yang kita sebut dengan perforin atau zat sitotoksin yang akan melubangi atau membentuk por pada sel yang telah terinfeksi. Sehingga sel terinfeksi ini pada akhirnya nanti akan lisis atau mengalami apoptosis dan selnya akan mati. Nomor 12, setiap limfosit yang berinteraksi dengan antigen akan berdiferensiasi menjadi. Di gambar kita dapat melihat bahwa limfosit tersebut akan menghasilkan sel efektor yang akan bekerja melawan antigen asing dan juga sel memori yang akan mengingat antigen asing itu, sehingga suatu saat ketika masuk kembali ke dalam tubuh kita, respon imun kita akan lebih cepat. Maka jawabannya nomor 12 ini delta. Nomor 13, antibodi ini banyak ditemukan dalam keringat dan berfungsi untuk mencegah infeksi pada epitelium. Antibodi atau imunoglobulin disebut demikian karena mengandung protein globulin, dan terdapat 5 imunoglobulin yaitu IgD, IgE, IgG, IgA, dan IgM. Dan jawaban dari pertanyaan ini adalah IgA karena terdapat di dalam keringat. Selain itu, IgA terdapat juga di air ludah, ASI, serta air mata. Dan IgD fungsinya adalah untuk memicu respon imunitas, terdapat banyak di permukaan sel B. IgE berfungsi dalam reaksi alergi. IgG yang paling banyak dari seluruh antibodi yang bersirkulasi. IgM ini adalah yang pertama tiba di tempat infeksi. Nomor 14, kelainan sistem kekebalan tubuh yang ditandai dengan adanya serangan dari sistem kekebalan terhadap jaringan tubuh itu sendiri. Ini jawabannya adalah penyakit autoimun, yaitu gagalnya sistem imun membedakan antigen asing dengan antigen yang ada di dalam tubuh. Akibat dari penyakit autoimun ini adalah sistem imun menyerang tubuh itu sendiri. Nomor 15, kekebalan aktif secara buatan dapat diperoleh dengan cara. Kekebalan tubuh ada 2, yaitu aktif dan pasif. Kekebalan aktif ini dapat mengingat antigen asing yang pernah masuk dan juga bekerja dalam jangka panjang. Sedangkan kekebalan pasif ini tidak dapat mengingat antigen yang pernah masuk dan bekerja dalam jangka pendek. Contoh dari kekebalan aktif alami adalah antibodi yang dibentuk setelah sembuh dari sakit atau setelah infeksi. Aktif buatan contohnya adalah antibodi yang dihasilkan setelah proses vaksinasi atau imunisasi. Dan kekebalan pasif alami contohnya adalah antibodi yang diberikan oleh ibu ke janinnya atau juga dari ASI. Kekebalan pasif buatan contohnya adalah antibodi yang disuntikan dari luar kepada tubuh orang yang sedang sakit. Maka kekebalan aktif buatan kita dapat menjawabnya vaksinasi atau pemberian vaksin.
Nomor 16, pemberian kekebalan melalui suntikan ATS atau anti-tetanus serum tergolong dalam pertahanan. Tadi kita sudah bahas ini adalah jenis kekebalan pasif buatan. Seperti contohnya penyuntikan antibodi monoklonal dari luar. Jadi kita jawab yang bola. Nomor 17, ketika seseorang mengalami alergi, sistem kekebalan tubuh akan melepaskan suatu zat yaitu. Ini jawabannya adalah histamin. Di gambar samping ini kita dapat melihat alergen atau antigen asing itu akan mengaktifkan sel limfosit B, lalu kemudian akan berubah menjadi sel limfosit B plasma yang menghasilkan antibodi IgE, dan IgE ini akan memicu sel mas atau sel tiang untuk menghasilkan zat yang kita sebut dengan histamin. Histamin ini akan memicu reaksi alergi seperti gatal-gatal. Reaksi alergi lainnya dapat kita lihat di sini, yaitu misalnya alergi pada rongga hidung, alergi pada saluran cerna dan diare, gatal-gatal, alergi pada mata dan telinga, dan juga penyempitan saluran nafas. Nomor 18, jenis autoimunitas yang ditandai dengan diserangnya kelenjar adrenalin oleh antibodi, yaitu tadi kita sudah bahas pengertian dari autoimun. Nah, karena ini menyerang kelenjar adrenalin, maka jawabannya adalah Addison disease. Addison disease ini adalah penyakit yang kelenjar adrenalnya tidak mampu menghasilkan hormon sehingga akhirnya kadar gula darah atau tekanan darahnya rendah dan terjadi penurunan berat badan dan ciri-ciri lainnya. Nomor 19, autoimunitas akan menyebabkan beberapa penyakit berikut kecuali. Tadi kita sudah bahas pengertian dari autoimunitas yang menyerang tubuh sendiri. Sementara pengecualiannya di sini adalah AIDS, karena AIDS ini adalah penyakit imunodefisiensi atau pertahanan tubuhnya itu lemah karena diserang oleh virus HIV. Nomor 20, salah satu penyakit yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh adalah penyakit TBC. Cara yang tepat untuk meringankan penyakit ini adalah, jawabannya adalah memberi vaksin TBC. Vaksin TBC ini jenisnya adalah vaksin BCG yang merupakan vaksin yang diberikan untuk mencegah tuberkulosis. Vaksin ini mengandung strain bakteri TBC atau Mycobacterium tuberculosis yang dilemahkan dan bertujuan untuk membentuk kekebalan dan mendorong tubuh untuk melawan TBC jika terinfeksi. Demikian penjelasan soal-soal sistem imun. Kalian dapat mencoba menjawab soal latihan berikut ini. Ada 5 pertanyaan yang kalian bisa jawab di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di bab selanjutnya.